Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua, selamat datang di channel ini, Klinik Matika Channel. Bersama saya, Guru Eka Prasetyo Susanto. Nah, pada video kita kali ini, kita akan mempelajari materi pembelajaran matematika, yaitu kubus dan balok. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-temannya, komen, dan tentunya subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat bermanfaat buat kita semua. Baiklah kakak-kakak semua, materi pembelajaran pertama yang akan kita pelajari adalah kubus. Pengertian kubus itu sendiri adalah bangun ruang berdimensi 3 yang semua rusuknya sama panjang. Ini gambar kubusnya. Selanjutnya sifat-sifat kubus itu sendiri. Yang pertama, memiliki 6 sisi atau bidang berbentuk persegi yang saling kongruen. Kakak semua, jadi kongruen di sini artinya sama ya. Selanjutnya yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Yang keenam, memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang yang saling kongruen. Selanjutnya, untuk mencari volume kubus itu sendiri, kita bisa menggunakan persamaan atau rumus. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Jadi V ini adalah singkatan dari volume. Selanjutnya yang di bawah ini adalah singkatan dari rumus yang di atas. Jadi volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi, itu kita bisa singkat dengan V sama dengan S pangkat 3. Kakak-kakak semua, di beberapa buku ada juga yang menggunakan rumus yang berbeda. Misalnya saja volume itu rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi di sini kita jelaskan bahwa itu maksudnya sama saja ya. Jadi kalau rusuk kali rusuk kali rusuk, nanti singkatannya atau disingkat V sama dengan R pangkat 3. Tapi kita tekankan bahwa rumus yang rusuk kali rusuk kali rusuk atau R pangkat 3 itu sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Selanjutnya, luas permukaan kubus. Jadi persamaan atau rumus yang kita gunakan di sini, L sama dengan 6 kali sisi, di mana L itu sendiri maksudnya ini adalah luas. Nah, selanjutnya rumus luas sama dengan 6 kali sisi ini kita bisa singkat dengan L sama dengan 6 S pangkat 2. Selanjutnya contoh soal untuk kubus itu sendiri. Jadi di sini kami berikan 7 soal kakak. Jadi ini yang pertama, di mana 7 contoh soal ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan kepada kakak semua terkait tentang kubus. Jadi harapannya sekali lagi materi kubus ini menjadi mudah gitu ya, menjadi ringan. Tidak ada yang menganggap materi kubus ini sulit. Baik, yang pertama, hitunglah volume kubus PQRSTUVW di samping. Jadi ini gambarnya yang di samping. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dari P ke Q itu panjangnya 8 cm, QR 8 cm, RV 8 cm. Nah, nama kubus ini PQRSTUVW ini diambil dari nama titik sudutnya ya. Jadi seandainya ini kita ganti menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, maka bunyi soalnya tentunya berubah menjadi hitunglah volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ini hanya penamaan kubus saja. Selanjutnya untuk jawabannya, jadi jawabannya sendiri yang pertama kita analisa dulu ya. Jadi ini cara menjawab yang
yang biasa kita gunakan. Jadi kita analisa dulu apa yang diketahui di soal, baru apa yang ditanyakan. Jadi berdasarkan soal nomor 1 di sini, kita ketahui bahwa panjang sisi kubus adalah 8 cm. Jadi kita singkat dengan S sama dengan 8 cm. Di sini ditanyakan volume kubus. Jadi kita singkat dengan V sama dengan titik-titik. Jadi berdasarkan rumus yang diberikan sebelumnya bahwa rumus volume kubus adalah S pangkat 3. Jadi kita tulis, selanjutnya V sama dengan S-nya kita ganti dengan 8 berdasarkan apa yang kita tahu, dan kita sudah tulis ya di apa yang diketahui. Jadi 8 pangkat 3. Selanjutnya V sama dengan 8 pangkat 3 itu berarti 8 dikali 8 dikali 8. Jadi pengulangan 8 sebanyak 3 kali. Jangan sampai kakak mengartikan 8 pangkat 3 itu 8 kali 3. Nah ini yang sering terjadi, jadi harus hati-hati ya. Baik, selanjutnya 8 dikali 8 dikali 8. Perkaliannya ini untuk mendapatkan jawaban ini kita menggunakan perkalian susun tentunya. Kita kalikan dulu 8 yang pertama dan yang kedua. 8 dikali 8 hasilnya 64. Maaf, 8 kali 8 hasilnya 64. 64 dikalikan 8 lagi hasilnya nanti 512 cm3. Selanjutnya contoh soal kubus yang kedua. Ini berbeda dengan yang pertama ya. Jadi ini berhubungan dengan kubus satuan. Jadi kalau soalnya ada kotak-kotak seperti ini namanya kubus satuan kakak semua. Baik, kita bacakan soalnya. Hitunglah volume kubus berikut dengan kubus satuan. Ini solusinya. Jadi jawabannya yang pertama kita analisa apa yang kita ketahui dulu. Tapi sebelumnya ada note ya yang harus kakak pahami, bahwa dalam kubus satuan satu kotak itu sama dengan satu kubus satuan. Jadi semoga dipahami ya. Jadi satu kotak itu sama dengan satu kubus satuan. Nah dari note ini, yang di note ini kita mencari panjang rusuknya atau panjang sisinya. Jadi kita hitung dari kanan, ini kalau tidak salah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Selanjutnya yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa dipastikan bahwa karena ini kubus tentunya semuanya sama saja. Jadi kita pastikan bahwa panjang rusuknya sama dengan 5 kubus satuan. Nah di sini kita sudah jelaskan di awal, kita menggunakan simbol S ya. R bisa sekali lagi, tapi kita sudah fokus biar tidak kita ganti-ganti, kita menggunakan S. Jadi S sama dengan 5 kubus satuan. Selanjutnya yang ditanyakan adalah volume kubus itu sendiri. Kita singkat dengan V sama dengan titik-titik. Solusinya kita menggunakan rumus yang biasa yang seperti nomor 1. V sama dengan S pangkat 3. Selanjutnya V sama dengan S-nya kita ganti dengan 5. Jadi 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Jadi pengulangan 5 sebanyak 3 kali. Sama seperti yang nomor 1, kita kalikan dulu 5 pertama 5 yang kedua. 5 dikali 5 hasilnya 25. Selanjutnya 25 dikali 5 hasilnya adalah 125. Nah di sini kita harus sertakan kata kubus satuan. Sehingga jawaban dari soal nomor 2 adalah 125 kubus satuan. Selanjutnya untuk contoh soal kubus nomor 3, diketahui panjang salah satu rusuk dari sebuah kubus adalah 12 cm. Jadi salah satu rusuk dari sebuah kubus adalah 12 cm. Ini seperti yang ada di gambarnya. Berapakah volume dari kubus tersebut? Baik, jadi jawabannya yang kita ketahui dulu, S-nya atau sisinya sama dengan 12 cm. Selanjutnya yang ditanyakan lagi-lagi adalah volume. Jadi dari nomor 1, 2, 3 kita mau perlihatkan kepada kakak semua bahwa ini materi yang mudah memang. Selanjutnya V sama dengan S pangkat 3. V sama dengan S-nya kita ganti ya kak dengan 12, jadi 12 pangkat 3. Selanjutnya V sama dengan 12 kali 12 kali 12.
Nah, kita kalikan 12 yang pertama dengan 12 yang kedua, 12 dikali 12. Nanti ini hasilnya 144 ya. Kalau tidak percaya silahkan hitung sendiri dengan perkalian susun. Nah, selanjutnya 144 dikalikan 12 yang nanti hasilnya adalah 1728 cm3. Jadi ini adalah jawaban dari contoh soal nomor 3. Selanjutnya contoh soal kubus nomor 4. Ini lebih ke soal cerita ya. Jadi nomor 1, 2, 3 langsung tentang kubusnya. Kalau ini lebih dikemas dalam soal cerita. Amar mempunyai kardus berbentuk kubus yang mempunyai panjang sisi 10 cm. Volume kardus milik Amar adalah titik-titik. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, ini gambarnya. Jadi kardusnya bentuknya kubus. Jadi kita anggap saja kardus itu adalah kubus. Panjangnya 10 cm. Ini jawabannya. Jadi lagi-lagi kita tulis dulu apa yang kita ketahui, diketahui, atau kita sikat dengan dik juga boleh. S sama dengan 10 cm. Nah, selanjutnya ditanyakan volume kardus. Kakak semua, jadi tentunya kita sebagai guru tidak mungkin memberikan volume, cara mencari volume kardus ini, volume kardus ini. Tentunya tidak begitu. Tapi kita lihat kardus itu bentuknya seperti apa ya. Jadi volume kardus di sini karena bentuknya kubus, maka tentunya kita menggunakan volume kubus. Nah, jadi ditanyakan V sama dengan titik-titik. V sama dengan S pangkat 3 seperti yang kita biasa gunakan di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya V sama dengan S kita ganti dengan 10, jadi 10 pangkat 3. Selanjutnya 10 kali 10 kali 10. 10 yang pertama kita kalikan dengan 10 kedua, 10 kali 10 sama dengan 100. 100 dikali 10 hasilnya 1000 cm3. Jadi jawaban untuk nomor 4, volume kardus milik Amar adalah 1000 cm3. Selanjutnya contoh soal kubus nomor 5. Fatimah mempunyai kotak pensil berbentuk kubus dengan panjang sisinya 20 cm. Lalu Kaila juga mempunyai kotak pensil berbentuk kubus dengan panjang sisi 15 cm. Selisih volume kotak pensil mereka berdua adalah titik. Jadi ini gambarnya di samping. Jadi ini soal cerita Kak semua ya. Jadi penerapan dari konsep kubus itu sendiri. Jadi ini ada kotak pensil bentuk kubus, ini milik Kaila yang 20 cm. Yang di sampingnya yang 15 cm 20 cm ini milik Fatimah. Ya, 20 cm, yang 15 cm ini milik Kaila ya. Ini jawabannya. Jadi kakak semua, yang pertama kali kita harus analisa, harus mengetahui itu volume kubus milik Fatimah yang 20 cm. Jadi jangan sampai kakak langsung mengurangi 20 dikali 15 ya. Jadi ini panjang sisinya. Pertanyaannya adalah selisih volume. Jadi kita harus tahu dulu volume kotak pensil Fatimah, volume kotak pensil Kaila, baru kita cari selisihnya. Jadi ini caranya. Yang pertama kita hitung dulu volume kotak pensil milik Fatimah. Jadi volume kotak pensilnya bentuk kubus, sisi panjang 20. Jadi ini dia. S sama dengan 20 cm. Kita cari volumenya. Volume sama dengan S pangkat 3. 20 pangkat 3 sama dengan 20 kali 20 kali 20. 20 yang pertama kita kalikan dengan 20 kedua. 20 kali 20 hasilnya 400. Dikali 20 hasilnya 8000 cm3. Ini adalah volume kotak pensil milik Fatimah. Selanjutnya kita cari volume kotak pensil milik Kaila, di mana panjang sisi atau S sama dengan 15 cm. Jadi V sama dengan S pangkat 3. Langsung saja Kak semua. Jadi S nya kita ganti dengan 15. 15 pangkat 3 sama dengan 15 kali 15 kali 15. Ini hasilnya 3375 cm3. Jadi ini adalah volume kotak pensil milik Kaila. Nah, selanjutnya karena kita sudah mengetahui volume kedua kotak pensil ini, kita lanjut untuk mencari selisihnya sesuai dengan pertanyaan dari soal nomor 5.
Nah, selisih sendiri artinya beda ya. Selisih sendiri artinya bedanya berapa. Nah, dalam matematika kita bisa mencari dengan cara mengurangi. Jadi selisih itu kita bisa menemukan dengan cara mengurangi yang besar dikurangi yang kecil. Jadi 8.000 cm3 dikurangi 3.375 yang hasilnya adalah 4.625 cm3. Jadi ini adalah selisih volume kotak pensil mereka. Berlanjut ke contoh soal kubus nomor 6. Sebuah kubus diketahui memiliki panjang sisi 4 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Ya, jadi nomor 6 ini tidak ditanyakan volume, tapi ditanyakan luas permukaan kubus. Ini dia kubusnya, seperti gambar di samping, memiliki panjang sisi 4 cm. Cara mengerjakannya atau cara menjawab soal ini, lagi-lagi kita analisa, kita harus tulis dulu apa yang kita ketahui. Kakak semua diketahui atau kita singkat dengan dik. S sama dengan 4 cm. S ini sisinya ya. Jadi kita ketahui dalam soal ini sisinya panjangnya 4 cm. Yang ditanyakan di sini bukan volume tapi luas. Jadi kita singkat dengan L sama dengan titik-titik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bersama dengan volume. Nah, untuk mencari luas permukaan kubus, kita bisa menggunakan rumus luas sama dengan atau L sama dengan 6S pangkat 2. L sama dengan selanjutnya 6 ini tetap kakak karena ini sudah berupa angka. Selanjutnya S nya kita ganti dengan 4. Jadi 6 dikali 4 pangkat 2. Nah, di bawahnya selanjutnya L sama dengan 6. 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4, bukan 4 pangkat 2. Bukan 4 kali 2, maaf. Jadi sekali lagi 4 pangkat 2 bukan berarti 4 kali 2 ya. Nanti 4 kali 2 8. Padahal harusnya 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 hasilnya 16. Ya. Oke, kembali lagi ke ini. Jadi luas sama dengan L sama dengan 6 kali 4 kali 4. Kita kalikan dulu 6 kali 4-nya. 6 kali 4 ini 24. 24 dikali 4 hasilnya 96 cm persegi. Atau kita sebut dengan 96 cm kuadrat. Atau 96 cm pangkat 2. Jadi sekali lagi, jawaban untuk soal nomor 6. Luas permukaan kubus ini adalah 96 cm persegi. Selanjutnya contoh soal kubus nomor 7. Ini yang terakhir dari contoh soal yang diberikan di sini di video ini. Nomor 7, sebuah kubus diketahui memiliki panjang rusuk 8 cm. Hitunglah A, luas permukaan kubus, B, volume kubus. Jadi nomor 7 ini dua pertanyaannya ya, luasnya dan volumenya. Ini gambarnya, jadi kubus dengan panjang sisi atau panjang rusuk 8 cm. Nah, ini jawabannya. Jadi kita analisa dulu seperti biasa apa yang kita ketahui. Diketahui di sini 8 cm ini adalah rusuknya atau kita simbolkan dengan S atau sisinya ya. S sama dengan 8 cm. Ditanyakan yang A, luas permukaan kubus kita singkat dengan L, volume kubus yang B kita singkat dengan V. Langsung saja kita menjawab. Jadi A, poin A untuk L, seperti biasa rumus yang kita gunakan di nomor sebelumnya, 6 S pangkat 2. Selanjutnya 6, S nya kita ganti dengan 8 pangkat 2 sama dengan 6 kali 8 kali 8. Nah, ini kita kalikan dulu, 6 kali 8 ini hasilnya 48 dikali 8 hasilnya 384 cm persegi. Ini jawaban untuk luas permukaan kubus. Selanjutnya yang B, volume kubus. Kita gunakan rumus yang biasa juga, yaitu S pangkat 3. Selanjutnya V sama dengan S kita ganti dengan 8 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 kalikan hasilnya 64 dikalikan dengan 8 hasilnya 512 cm3. Ya, jadi semua harapannya dengan 7 contoh soal kubus ini kakak bisa lebih mengerti lagi terkait konsep-konsep yang ada pada kubus itu sendiri.
Selanjutnya untuk melatih kakak agar tambah bisa ya, agar tambah mengerti lagi, kita berikan 3 latihan soal dalam video ini. Ini yang pertama, hitunglah volume kubus berikut dengan kubus satuan. Nah, ini dia gambarnya yang kakak akan cari. Nah, silahkan kakak pikirkan latihan soal nomor 1 ini terlihat mirip seperti contoh soal nomor berapa ya. Seperti itu. Selanjutnya ini untuk latihan soal yang kedua. Silahkan bandingkan lagi ini mirip dengan contoh soal yang nomor berapa ya. Ini latihan soal yang ketiga ya. Jadi kakak semua, sekali lagi kami berharap agar materi kubus ini, mungkin awalnya kakak menganggap ini sulit, dengan menonton video ini, mendengarkan penjelasan dalam video ini, semoga tidak sulit lagi ya. Semoga ini materi ini menjadi ringan, mudah ya, supaya tidak ada yang takut lagi pada pelajaran matematika, itu harapannya ya. Nah kakak semua, untuk latihan soal yang ketiga tadi itu silahkan dijawab. Nah nanti insya Allah kami akan upload juga untuk jawaban latihan soal akan kita jelaskan di video selanjutnya. Insya Allah kita akan upload videonya. Bagi yang sudah mengerjakan, silahkan nanti dibandingkan ya, apakah jawabannya sama atau tidak ya. Baik, mungkin itu saja kakak dalam video kita kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi tentunya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.